Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz sudah bergabung bersama kita ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, insyaallah. Baik, Ustadz sudah mulai sesi tanya jawab ya. Sudah ada pertanyaan langsung yang pertama dari Bu Ulia. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Sebenarnya saya udah nulis di chat sih, cuma takutnya nanti kelamaan gitu. Saya mau coba tanya langsung aja. Jadi saya pernah dengar gitu etikanya gitu. Kalau kata ada orang tua yang bilang gitu, kalau misalnya hutang itu harusnya dibayar dengan kayak harga emas di tahun di mana dia membayar gitu. Jadi kalau tadi kan saya simak materi itu utang itu dibayar dengan yang semisalnya aja ya. Jadi kalau yang utang uang itu dengan uang, kalau emas itu dengan emas, jangan utang itu dengan utang uang dibayar dengan emas gitu. Nah, tapi kan faktanya ini ada inflasi ya Ustadz gitu. Jadi misalnya di suatu waktu misalnya ada seorang keluarga yang mau berhutang kepada saudaranya gitu. Kemudian baru dibayar 10 tahun kemudian gitu. Nah, di situ saya pernah dengar gitu, harusnya etikanya tuh ya nggak dibayar segitu, dibayarlah dengan harga emas di saat itu gitu. Karena harga uang itu ketika sekarang gitu dengan 10 tahun ke depan tuh kan nggak lagi sama karena adanya inflasi gitu. Jadi misalnya kita 5 tahun yang lalu ada pernah berhutang 1 juta gitu, di mana saat itu harga emas itu 1 gramnya 500.000 gitu. Baru dibayar 5 tahun kemudian, di mana harga emas kayak sekarang udah 900.000. Maaf ya, dan nangis. Terus dibilang etikanya kan berarti 1 juta yang 5 tahun lalu itu beda dengan 1 juta yang sekarang gitu. Jadi bayarlah dengan 1,8 seharga emas yang saat ini tuh. Itu gimana ya Ustadz ya? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja Ustaz. Baik, terima kasih. Kita harus memahami muamalah itu dibagi dua ya. Muamalah dibagi dua. Insya Allah nanti kalau mau sampai semester 6, nanti kita tahu semester 6 itu membahas yang mikro ya, muamalah maliyah. Muamalah itu ada yang tabaru'ah, ada yang tijariyah. Dalam Islam, muamalah itu ada yang tabaru'ah, yaitu muamalah untuk tolong-menolong, dan untuk tijariyah, yaitu untuk bisnis. Dan keduanya itu hal yang berbeda, hal yang terpisah. Tabaru'ah itu tujuannya untuk menolong, maka Islam marang dalam tabaru'ah itu mencari keuntungan. Kita tidak boleh tolong-menolong itu dalam rangka mencari keuntungan. Kalau mau cari keuntungan, harus dengan bisnis. Maka kalau pengen untung, itu silahkan mengikuti jalur bisnis, yaitu jalur tijariyah. Itu nanti masuknya muamalah tijariyah, bukan muamalah tabaru'ah. Nah, yang masuk tabaru'ah itu apa saja, dan yang masuk tijariyah apa saja, itu dalam Islam sudah sangat jelas. Makanya dalam tabaru'ah tidak boleh berubah menjadi tijariyah. Itu sudah menjadi kaidah. Jadi dalam kaidah muamalah tidak boleh merubah amaliyah tabaru'ah menjadi tijariyah. Tapi kalau sebaliknya boleh. Jadi kalau tijariyah menjadi tabaru'ah boleh. Jadi yang asalnya bisnis kemudian diikhlaskan menjadi tolong-menolong boleh. Tapi kalau tolong-menolong terus diubah menjadi bisnis, itu tidak boleh. Nah, utang piutang itu masuknya tabaru'ah, bukan bisnis. Oleh karena itu, kalau itu tabaru'ah, ya harapannya itu untuk mendapat pahala, bukan untuk mendapatkan keuntungan atau tidak siap rugi. Menolong itu pasti rugi, menolong itu pasti berkorban. Nggak ada namanya menolong itu untung, itu nggak ada. Kita nyumbang, kita sedekah, itu kan kehilangan, bukan bertambah. Oleh karena itu,
Kalau memang mau menolong ya siap-siap rugi gitu loh. Karena pamrihnya hanya satu, yaitu ingin mendapat pahala dari Allah. Itu prinsip pertama yang harus ditegakkan. Makanya di dalam utang piutang, satu ayat yang jarang dibaca itu adalah setelah 279, yaitu Al-Baqarah 280. Itu kan aturan dalam utang piutang, tapi ini dalil untuk yang mengutangi. Setelah 279 itu, wa in tum falakum ru'usu amwalikum. Jika kamu ingin bertobat dari mengambil riba, maka bagimu adalah pokok hartamu. Maksudnya apa? Kembalikan saja pokok utangnya. Jadi yang namanya riba itu setiap kelebihan dari pokok utang. La tadlimuna wa la tudlamu. Kamu tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Nah, yang kelanjutannya coba lihat. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Jika yang berutang itu mengalami kesulitan untuk mengembalikan, maka berilah tangguh sampai ada kelapangan. Kita mengundurkan waktu pembayaran itu rugi. Karena dalam kapitalis itu, yang namanya riba nasiah itu kan hitungannya berdasarkan waktu. Riba nasiah itu riba karena waktu. Jadi riba nasiah itu kompensasi dari waktu, kan tadi sudah dijelaskan. Makin lama tenornya pasti makin banyak itu bunga. Bunga itu dihitung berdasarkan waktu. Tapi kalau yang utang itu nggak bisa mengembalikan kok malah disuruh mundur. Dan tidak boleh ada tambahan. Karena memang mau nolong. Penutupnya apa coba? Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau kamu mau menyedekahkan, itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu, gitu loh. Jangankan kembalinya mengalami inflasi. Dihalalkan semua, kasihkan semua itu lebih baik jika kamu mengetahui. Kalau nggak tahu hukum ini, nggak usah ngutangi lah. Daripada malah masuk neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau uang mengalami inflasi, itu yang salah uangnya, bukan hukum utang piutangnya. Kalau dalam Islam uang yang benar, nanti semester 3 kita bahas. Semester 3 besok kita bahas. Dalam Islam, mata uang itu wajib emas dan perak. Nanti kita lihat dalil-dalil. Tapi ini kewajiban untuk negara, bukan untuk individu. Artinya kalau individu itu bertransaksi pakai uang kertas masih mubah, masih boleh. Tapi kalau negara mau mencetak mata uang, wajib pakai emas dan perak. Dan emas dan perak itu tidak mengalami inflasi. Jadi kalau mata uang kertas itu mengalami inflasi, itu yang salah mata uangnya, bukan hukum utang piutangnya. Makanya utang dengan bunga itu sudah salah. Nah, menghapus kesalahan itu, kebalik ya. Mata uang kertas itu sudah kesalahan ya. Mencetak mata uang kertas itu sudah kesalahan, karena apa? Mengalami inflasi terus, ternyata menyelesaikan kesalahan dari mata uang kertas itu menggunakan bunga. Itu menyelesaikan masalah dengan masalah. Itu dalam buku saya yang membangun bisnis syariah ada, di rekonstruksi bank syariah juga ada. Ketika saya membantah tentang pendapat-pendapat yang menghalalkan bunga bank, itu salah satunya kan alasannya inflasi. Jadi kalau ingin menghilangkan inflasi dengan bunga, itu menyelesaikan masalah dengan masalah. Ibarat baju kita kena najis, kena kotoran najis binatang, membersihkannya pakai darah. Darah itu najis, kotoran binatang najis. Itu nggak malah nambah, nggak malah menyelesaikan masalah, nggak malah membersihkan najis, malah baju kita tambah banyak najisnya.
Jadi ingin menyelesaikan masalah inflasi dengan bunga itu malah menjadi apa? Haram murokab. Haramnya malah double-double. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau memang benar-benar nggak mau rugi, ya sudah jangan ngutangi pakai rupiah. Utang saja pakai emas gitu loh. Utang berapa kasih emas, bayarnya pakai emas yang sama. Nah, kalau nggak benar-benar nggak mau rugi begitu. Selesai. Wassalam. Kita ya. Allah Allah. Baik, syukran Ustaz. Semoga bisa dipahami ya, Bu ya. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Ustaz dari Bibian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf tambah video nih Ustaznya karena posisinya mobile. Iya. Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, itu dalam ekonomi Islam ya, dalam sistem ekonomi Islam ini, saya pikir seseorang atau satu individu ini boleh atau tidak terbatas ya dalam memiliki modal ya Ustaz ya. Karena kan ini caranya lewat hutang dan investasi. Artinya maksudnya dia diperbolehkan ya memiliki modal yang sampai begitu besar ya itu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Ustaz, mungkin ini. Terus bagaimana sistem ekonomi Islam ini menyikapi modal asing? Itu aja sementara. Iya. Baik, yang pertama masalah memiliki modal. Dalam Islam itu mungkin di semester 1 sudah kita ingatkan, Islam tidak membahas kuantitas. Islam tidak membahas banyak sedikit. Dalam masalah apa? Masalah produksi, Islam kan tidak nyinggung sama sekali. Mau produksi banyak, sedikit, nggak ada. Mau efisien, mau nggak efisien itu bukan urusannya Islam. Islam nggak ngurusi masalah produksi, maknanya apa? Nggak ngurusi kuantitas. Yang diatur Islam apa? Kualitas. Kualitas bukan mutu ya. Bukan mutu, tapi kualitas maksudnya apa? Tata caranya. Tata caranya. Atau kaifiyahnya kalau dalam bahasa Arab. Bukan kamiyah itu kuantitas, tapi kaifiyah, caranya. Jadi mau banyak sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, asal caranya benar. Tapi walaupun sedikit, kalau salah tetap haram. Dapat untung cuma 10.000, tapi kalau dari riba 10.000 itu haram. 10 miliar halal kalau itu memang dari cara yang halal. Boleh. Oleh karena itu nggak apa-apa, kaya nggak apa-apa, punya modal besar nggak apa-apa, yang penting caranya benar. Gitu. Maka dari itulah, kalau tata caranya ditaati dengan lapis-lapis yang sudah kita bahas itu, tidak mungkin terjadi kejomplangan ekonomi. Berkali-kali kan tujuannya ada pasar syariah itu supaya harta itu tidak dikuasai orang-orang yang kaya saja. Karena sampai ada 8 lapis ini kita atur. Supaya tidak seperti sekarang itu, menggunung di 1% orang saja. Istilah Occupy Wall Street itu kan by 1% of 1% for 1%. Kapitalis itu hanya dari 1%, oleh 1%, untuk 1%. Kok bisa 1% menguasai kue ekonomi 99%? Itu pasti karena lapis-lapis aturannya nggak ada. Nah, salah satunya yang membuat perusahaan itu menjadi menggelembung sangat besar itu kan karena sistem perseroan terbatasnya itu dengan kemudahan menjual saham, apalagi sahamnya bisa digoreng, akhirnya apa? Menggelembung dengan sangat besar dengan waktu yang sangat singkat. Itulah yang kemudian ada hukum sirkah. Sirkah itu memfilter supaya apa? Investasi boleh, tapi dengan akad yang jelas. Bukan jual beli saham. Kalau ada masuk modal baru,
Syaratnya kan harus 3. Yang pertama, seluruh peserta harus setuju. Yang kedua, harus tutup buku. Yang ketiga, harus akad baru. Karena nisbah bagi hasil ditentukan oleh kesepakatan, bukan ditentukan oleh persentase modal. Itu kan membuat menjadi tidak bisa secepat menjual saham. Itu hanya untuk filter mengerim supaya penggelembungan di satu titik tidak terjadi. Nah, itu tujuan adanya lapis-lapis mekanisme pasar syariah. Nanti titik temunya kan pada core-nya itu apa? Kekuatan permintaan dan penawaran. Harga itu diharapkan benar-benar karena supply dan demand, bukan karena terjadinya apa? Price maker. Harusnya price taker. Harga itu karena dibuat oleh pasar, bukan harga itu dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu saja. Sekarang harga itu bisa diciptakan oleh pihak-pihak tertentu. Nanti kita lihat pada materi terakhir, yaitu perdagangan. Materi berikutnya ya, minggu depan perdagangan. Terus yang kedua apa tadi? Yang kedua, ya silakan. Silakan Ustaz. menyikapi modal asing, Ustaz. Iya. Sebenarnya hubungan dengan luar negeri, apakah permodalan atau perdagangan itu ada hukum sendiri ya. Tapi hukumnya mengikut politik, bukan mengikut ekonomi. Jadi ekonomi perdagangan luar negeri mengikuti politik luar negeri Islam. Oleh karena itu boleh berinteraksi dengan luar negeri, itu yang dilihat bukan uangnya, bukan modalnya, tapi yang dilihat itu orangnya. Hubungan dengan luar negeri itu yang dilihat adalah orangnya, dan orangnya itu adalah status kewarganegaraannya. Nah ini kalau ini hubungannya dengan politik. Karena politik Islam itu memandang, mohon maaf ya, kalau ada daulah Islam, itu memandang semua yang di luar daulah Islam itu disebut darul harbi. Ngeri ya. Kalau bahas politik Islam itu semuanya darul harbi, tapi darul harbi nanti dibagi 2, yaitu darul harbi dan darul harbi mu'ahad. Darul harbi yang ada perjanjian dengan daulah Islam atau darul Islam. Terus nanti darul harbi yang ghairu mu'ahad tadi, yang tidak ada perjanjian, dibagi 2 lagi. Ada darul harbi hukman, ada darul harbi fi'lan. Jadi negara yang memang harus diperangi secara hukum, dan ada negara yang harus diperangi sedang real terjadi perang itu. Secara fi'lan terjadi perang. Oleh karena itu, kalau berhubungan dengan warga negara, apakah darul mu'ahad, darul harbi hukman, darul harbi fi'lan, itu nanti menentukan boleh tidaknya. Itu yang pertama, filternya itu. Tapi ini kita tidak bahas ya. Karena itu lebih kepada politik daripada ekonomi, dan ekonominya harus mengikuti politik. Di kelas kita tidak bahas, tapi sebenarnya di buku 3 itu yang belum selesai ada pembahasan perdagangan luar negeri. Tapi bukunya belum selesai. Karena itu terlalu sensitif untuk masa sekarang ini. Kita ngomong kafir aja sekarang nggak boleh. Apalagi ngomong ada harbi hukman, harbi fi'lan, ada mu'ahad. Nah, kita boleh itu berdagang dengan apa? Dengan orang kafir dari negara harbi mu'ahad. Kafir harbi mu'ahad itu boleh dengan perjanjian. Kalau dengan apa? Dengan kafir harbi hukman itu nanti harus dengan izin khusus ketika pedagangnya melewati perbatasan. Harus ada izin khusus, diizinkan atau tidak. Kalau harbi hukman kan mu'ahad itu kan sudah ada payung izinnya.
Yang sama sekali nggak boleh itu kepada negara yang sedang berperang langsung dengan Islam. Makanya kalau diaplikasikan sekarang itu, berdagang dengan Israel itu enggak boleh, hukumnya haram. Tidak dilihat komoditasnya halal apa haram, pokoknya haram. Karena sedang memerangi umat Islam atau sedang menjajah umat Islam. Itu contohnya begitu. Itu namanya Israel itu Darul Harbi Fi'lan, sedang menjajah umat Islam. Walaupun sekarang nggak ada daulah Islam, tapi karena Israel itu posisinya sedang menjajah. Itu contohnya begitu. Terus itu lapis pertama dilihat kewarganegaraannya. Lapis kedua nanti dilihat dia berinvestasi dalam bidang apa. Nah, itu kembalinya ke materi industri kemarin. Kalau dia investasinya di dua hal yang dilarang dalam industri itu tidak boleh. Misalnya dalam industri yang menghasilkan barang haram, itu jelas tidak boleh. Yang kedua, investasi di bidang kepemilikan umum, itu enggak boleh. Misalnya investasi di pertambangan, itu enggak boleh. Investasi di jalan raya, jalan tol yang bayar, itu enggak boleh. Investasi untuk membuat pelabuhan, enggak boleh, karena itu kepemilikan umum. Membuat bandara, itu enggak boleh. Berarti kalau mau investasi masih boleh, kalau kafir harbi mu'ahad itu boleh, misalnya untuk membuat pabrik sepeda motor boleh, pabrik mobil itu boleh. Tapi kalau di tambang yang besar, sudah nggak boleh. Jangankan orang luar negeri, warga negara dalam negeri aja nggak boleh kok investasi di bidang kepemilikan umum, nggak boleh. Warga negara sendiri nggak boleh. Kalau warga negara itu dibagi dua lagi, ada Muslim, ada kafir zimmi. Itu politik semua, itu pembahasan politik. Nah, itu di fikih sebenarnya ada semua, cuma sekarang itu fikih yang dimusuhi pemerintah. Itu dihapus dari kurikulum madrasah aliyah. Sekarang nggak boleh dipelajari. Khawatir anak-anaknya masuk surga. Itu kan. Allah. Baik, syukur Ustaz. Ada tanggapan Ustaz Hamid? Iya, jadi begini, betul ya, saya bukan main Ustaz kalau yang soal yang kedua, soal politik Islam, gimana kita, tapi yang kembali ke yang pertama itu, saya cuma sedikit ini ya, jadi saya sendiri pernah juga berdiskusi sama malah anggota Dewan yang mewakili Islam nih sebetulnya, membahas soal gimana kita pengusaha Islam bisa mendapatkan unsurnya, salah satunya itu yang sulitannya itu kita di permodalan. Nah, kalau di sini jelas sekali kalau kita menggunakan prinsip syariah Islam di negara yang seperti ini, pasti kita kesulitan untuk mendapatkan modal itu. Pasti kita keteteran dan kita pasti terpuruk berat itu. Apalagi melawan pengusaha-pengusaha yang seperti, wah, bukan main lah. Kita untuk jenis-jenis usaha yang ya cuma sekitar di atas 5M aja kita udah nggak sanggup, Ustaz. Kalau pengusaha muslim, gimana cara dia mendapatkan modal? Nah, ini gimana mensikapi ini kalau kita memang betul-betul mau taat pada syariah di dalam sistem negara yang seperti ini, Ustaz. Kira-kira gimana? Ya, kalau bicara normalnya dalam sistem seperti ini ya normalnya orang Islam mati semua. Kalau ada yang hidup itu kan tidak normal. Tapi enggak juga, Tar. Makanya saya kan sering menganalogikan orang Islam kalau disuruh hidup di sistem yang tidak Islam itu seperti makhluk darat yang disuruh hidup di lautan kan. Mestinya mati. Kalau ada yang hidup itu kan sudah berubah wujud. Makhluk darat kalau disuruh hidup di lautan pasti mati. Karena lautan itu bukan sistem Islam. Itu hanya untuk SpongeBob dan teman-temannya. Itu Republik Bikini Bottom.
Normalnya mati. Kalau ada orang Islam yang hidup, itu pasti berubah wujud. Pasti dia sudah bergelut dengan keharaman. Pasti. Ya. Kalau masih ada yang bisa halal, itu hanya Sandy. Sandy itu kan tupai. Dia makhluk darat. Kenapa bisa jadi temannya SpongeBob? Karena dia pakai helm. Jadi kalau kita ingin hidup halal di negara yang sistemnya tidak Islam, ya harus pakai helm. Dan susah hidup pakai helm. Oleh karena itu, kalau kita ingin kita itu ingin hidup normal, mestinya orang Islam disadarkan untuk mengganti sistemnya. Dari lautan menjadi daratan, itu kan perlu kerja bareng. Nah, adanya Core Isaac ini, tujuan utamanya apa? Mencetak Sandy yang tidak hanya tinggal diam. Selain dia itu harus bisa menghalalkan bisnisnya, ya kalau bisa, kayak Sandy itu kan ya walaupun di Bikini Bottom tetap kaya dia, punya laboratorium yang bagus. Tapi dia tidak boleh diam. Kita harus ngajak terus saja misinya merubah sistem. Jangan hanya cukup untuk bisa bertahan dengan kehalalan di sistem yang salah. Ya mesti kalah terus dong. Kita lawan Master Crab itu kalah. Karena dia memang orang di lautan. Ya analoginya begitu kan. Jadi kalau kita bisa eksis, bisa kaya, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, sudah dimaklumi. Yang tidak boleh kita itu diam terhadap kondisi seperti ini. Umat Islam itu harus mendakwai penguasa. Kuncinya itu kan di penguasa. Mendakwai penguasa agar mau menerapkan syariat Islam. Udah itu aja. Simple sebenarnya. Jangan dibayangkan merubah lautan jadi daratan tuh kayak nyedot air semua. Enggak. 1 menit selesai kok. Asal penguasanya mau menerapkan syariat Islam, kan cuma diumumkan 1 menit. Proklamasi. Dengan ini kami menyatakan Indonesia akan menerapkan syariat Islam secara kafah. Hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkat. Kan selesai itu 1 menit. Kalau yang ngomong Dwi Condro nggak ada yang dengar. Coba kalau ketua PBNU ngomong ke Jokowi, Wiwi, Jokowi, terapkan syariat Islam. Nurut nggak itu? Jangan minta jadi komisaris utama. Nggak keren dong. PBNU, PP Muhammadiyah itu besar itu. Nomor 1 di dunia, nggak ada organisasi yang mengalahkan anggotanya, katanya 40 juta. Mana ada organisasi anggotanya 40 juta? Muhammadiyah 20 juta. Kan bukan jumlahnya, tapi berani ngomong nggak? Berani ngomong minta jabatan, ya nggak ada gunanya. Kalau itu yang ngomong, selesai itu 1 menit. Nggak sulit kan? Yang sulit ngomongnya itu. Kenapa jadi kiai punya organisasi besar nggak mau ngomong? Nanti akan dihisab di hadapan Allah. Apalagi sudah menjadi wakil, wah itu berat lagi. Kiai menjadi wakil, nggak berani ngomong. Nanti pertanggungjawabannya gimana coba di hadapan Allah? Kurang apanya? Nggak harus menang pemilu, nggak harus menang coblosan, enggak. Itu ketuanya suruh ngomong selesai kok. Ngapain menguasai DPR segala? Takut, bener takut kalau itu yang ngomong. Apalagi punya banser, lebih menakutkan. TNI nggak berani lawan banser. Allah. Gitu ya. Mudah kok. Allah. Alhamdulillah. Begitu ya, Bapak sekalian. Kita beralih ke pertanyaan chat.
Bismillah, ini ada pertanyaan Ustadz dari Ibu Agatha ya. Menyambung soal memberikan utang, bagaimana jika X memberikan utang pada A tapi X sampai berhutang ke istrinya? Kenyataannya uang istri bukan milik X, atau dia memberikan utang dengan berhutang. Itu bagaimana, Ustaz? Memberikan utang dengan berhutang, maksudnya gimana? Jadi mungkin ada orang mau berhutang kepada kita, tapi kita nggak punya uang. Kita ngutang dulu ke istri, begitu. Nah, itu hukumnya apa? Untuk Ya kalau memberi. nggak punya utang ya jangan ngutangi. Yang nyuruh ngutangi siapa? Utang itu tabarukah ya. Utang itu tolong menolong. Di dalam ekonomi Islam, kita itu tidak boleh sedekah kecuali sudah ada kelebihan di atas kebutuhan pokok kita. Nggak punya uang kok malah ngutangi, itu kan nggak boleh. Nggak boleh loh itu. Kita sedekah, tetapi mengambil kebutuhan pokok kita. Sedekah itu sunnah, memberi nafkah itu wajib. Jangan dibolak-balik. Sekarang itu kebolak-balik. Orang didorong sedekah terus. Saya dulu, mohon maaf ya, ya karena Ustadz sedekah itu goncar terus. Ada pengusaha yang ngerasin sedekah, tapi utangnya nggak dibayar-bayar. Ya itu kan dosa. Sedekah itu sunnah, bayar utang wajib. Loh, kok bisa didahulukan sedekah itu? Termasuk nafkah. Nafkah itu wajib. Jangan sampai kita melalaikan nafkah, malas rajin sedekah. Kan dosa. Termasuk nggak boleh kita ngutangi, sementara nggak punya untuk menafkahi. Nggak boleh itu. Dan kalau nggak punya kelebihan ya sudah. Ya silakan mencari yang punya kelebihan. Tapi kalau punya kelebihan ya diutangi saja. Gitu aja kok. Enggak punya kelebihan kok sampai ngutang-ngutang. Atau kalau memang yang punya istrinya ya suruh utang sama istrinya. Suaminya nggak punya duit kok. Yang punya istrinya ya sudah. Kalau istrinya boleh ya silakan dong. Memberi utang itu hukumnya sunnah. Pengen dapat pahala enggak? Kalau enggak pengen ya sudah. Enggak dosa kok. Kecuali kalau itu sudah menyangkut apa kebutuhan pokok bagi yang utang, kalau enggak makan mati ya itu wajib hukumnya yang punya duit untuk memberi utang. Bahkan kalau perlu tidak memberi utang, harus memberi. Itu kewajiban. Dalam aturan Islam ada nanti dalam politik, itu semester 3, politik ekonomi Islam. Cara menyelesaikan kebutuhan pokok itu ada urutannya. Nanti lapis terakhir itu baru negara. Yang turun tangan harus negara. Jadi tidak boleh ada satupun warga negara yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Itu negaranya dosa besar. Tapi Islam memberikan cara yang berlapis-lapis, diurutkan dulu. Mulai dari yang paling dekat, yang berkewajiban memberi nafkah, itu mulai dari dirinya dengan kerja. Kalau kerja nggak cukup, nanti bisa diurutkan ke bapaknya. Kalau bapaknya punya kelebihan, bapaknya nggak punya kelebihan, ke anaknya. Semua jalur laki-laki ya, anak laki-laki. Anak laki-laki masih kecil, belum punya, ke samping. Saudara laki-laki. Saudara laki-laki nggak punya kelebihan, nyerong ke atas, paman atau pakde. Nggak punya kelebihan, serong ke bawah. Ponakan-ponakan yang laki-laki. Itu harus diurutkan semua sampai selesai. Baru kalau nggak punya, negara yang terakhir. Itu nanti semester 3, politik ekonomi Islam. Tapi kalau sekarang nggak jalan, ya sudah, amburadul semua. Sekarang saudara kandung aja nggak peduli.
padahal kaya raya. Saya melihat sendiri tetangga saya itu, janda, sudah hidupnya Senin Kemis, itu kakaknya kaya raya, punya rumah kayak istana, mobilnya sampai 5 mungkin, tapi nggak peduli sama adiknya. Adiknya yang perempuan, padahal itu tugas kakak laki-laki. Kalau sampai segitu. Kalau dalam Islam tinggal melaporkan itu ke pengadilan, nanti akan dipanggil kakaknya, akan dilihat benar punya kelebihan nggak. Kalau enggak, kalau punya, itu akan diambil, dipaksa untuk memberikan nafkah. Caranya begitu. Berani nolak, penjara gitu. Yang di penjara tidak ada yang apa? Yang tes web itu. Masya Allah. Astagfirullah. Gitu ya. Allah. Baik, Ustaz. Syukran. Ke pertanyaan selanjutnya, Bapak sekalian, insya Allah bisa dipahami yang barusan, semoga bisa dipahami oleh Bapak sekalian. Yang kedua dari Ibu Yuni, Assalamualaikum Ustaz, jika ada 2 orang bersyirkah, yang satu sebagai pemodal, yang lainnya yang menjalankan usaha tersebut. Ternyata si pemodal meminjam kepada pihak ketiga sebagai modal usahanya. Jika usaha tersebut tidak untung atau malah rugi, pembayaran hutang ditanggung oleh si pemodal atau perusahaan. Iya. Hukumnya boleh, modal itu dari utang itu boleh. Tapi itu tanggung jawab yang utang, bukan tanggung jawab perusahaan. Nggak boleh. Itu tanggung jawab yang utang. Misalnya Mas Rahmat mau investasi ke saya. Saya mau menerbitkan buku, saya butuh 100 juta. Ya, saya mau invest. Mas Rahmat nggak punya duit, malah utang gitu loh. Utang 100 juta untuk investasi ke saya. Ternyata setelah saya putar rugi. Rugi itu kan yang nanggung pemodal. Tinggal 50 juta, saya kembalikan kan rugi udah tutup, saya kembalikan 50 juta. Terus yang 50 juta tanggung jawabnya Mas Rahmat. Bukan tanggung jawab perusahaan. Ya, hati-hati kalau mau utang. Kalau nggak bisa dibayar ya ditagih sampai akhirat nanti. Kecuali kalau dihalalkan sama yang ngutangi. Ya sudahlah. Tapi bukan tanggung jawab perusahaan, yaitu tanggung jawabnya Mas Rahmat. Jangan bawa-bawa nama saya. Sorry lah. Saya kan cuma pengelola. Allah. Baik, begitu ya. Jelas sekali, Bapak sekalian. Kita masih lanjut lagi, Ustaz. Dari Ibu YSR. Assalamualaikum, izin bertanya. Jika hendak membuka usaha dengan cara akad membeli tapi tidak tunai alias mengutang sejumlah barang beragam yang diperlukannya dari sebuah grosir gitu, Ustaz. Lalu si peminjam ini mengembalikan pinjamannya itu dalam bentuk harga dari total barangnya. Usaha yang demikian sah dan tidak ada multi akad kan ya, Ustaz? Begitu. Mungkin karena barangnya beragam itu, Ustaz. Ini yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan, bolehkah demikian mungkin? Karena barangnya beragam, mungkin dikiranya multi akad karena banyak. Ya enggak. Itu tadi pembahasan tentang dain ya. Dain kan dibagi 3. Ada dain muawadoh, ada dain itlaf, dan ada dain qard. Kan dain ada 3. Nah, kalau untuk bisnis itu namanya dain muawadoh. Jadi itu sebenarnya jual beli dengan utang. Itu namanya kulaan. Kulaan itu maknanya bukan utang piutang, itu jual beli dengan utang. Itu namanya dain muawadoh. Jadi saya utang berbagai macam barang.
Ada baju, ada celana, ada kudung, ada jilbab, ada gamis, macam-macam. Totalnya berapa? Yang dihitung itu harganya. Ini total barang harganya berapa? 100 juta. Nah, itu namanya utang 100 juta. Nanti saya bayar secara kredit ya, siap. Nah, itu namanya dain muawadoh. Bukan dain qard ya itu. Dain muawadoh. Begitu ya. Dan tidak ada multi akadnya, itu utang kredit barang. Nanti semester 6 itu ada pembahasan jual beli kredit. Masih lama ya. Mikronya bagian akhir. Allah. Gitu ya. Baik, Ustaz. Begitu, semoga bisa dipahami ya. Insya Allah jelas. Gitu. Ada lagi Ustaz pertanyaan dari Ibu Agatha. Mungkin disambung dulunya dari Ibu Yuni ya. Menyambung pertanyaan tadi Ustaz, kalau pihak ketiga tadi mengambil alih posisi menjadi pemodal, apakah bisa Ustaz? Maksudnya gimana? Mungkin Kalau- bisa dijelaskan langsung. Kalau Mas Rahmatnya sudah berakar dengan saya, kalau duitnya udah hilang terus gimana? Kalau mau digantikan boleh, kan kita sudah sampaikan memindahkan kepemilikan saham itu kan seperti memindahkan kepemilikan saham itu boleh. Syaratnya 3 tadi kan, semua peserta setuju. Artinya kalau cuma saya, ya saya harus setuju. Karena akad itu antara orang dengan orang, bukan dengan uang. Saya nggak lihat uangnya Mas Rahmat, saya itu akadnya dengan Mas Rahmat yang punya uang. Jadi saya belum tentu mau diganti dengan orang lain yang diutangi Mas Rahmat. Misalnya Pak Joko misalnya, saya belum tentu mau dengan Pak Joko Wiworo misalnya. Saya maunya sama Mas Rahmat. Kalau saya mau ada perpindahan kepemilikan saham itu dari Mas Rahmat ke Pak Joko, ya boleh saja, syaratnya tadi itu, saya mau ridho, kalau pesirkahnya lebih dari 1 ya semua setuju. Yang kedua, harus tutup buku dulu. Untuk melihat posisi keuangannya bagaimana. Masih 100 juta, apa di atas 100 juta, apa di bawah 100 juta. Karena kalau di atas 100 juta harus bagi hasil dulu. Sebelum Mas Rahmat keluar harus dikasih apa keuntungannya. Karena posisi yang digantikan itu 100 jutanya tadi. Tapi kalau rugi, ya Mas Rahmat keluar harus ridho dengan misalnya tinggal 50 juta. Mau nggak tinggal 50 juta? Kalau mau ya tanda tangan. Setelah posisi ketahuan 50 juta, itulah yang ditandatangani dan harus ada kesepakatan akad baru terutama menentukan nisbahnya. Kalau saya dengan Mas Rahmat mungkin 50%, 50%, dengan Pak Joko belum tentu saya mau 50%, 50%. Karena kaidahnya kan al-wadi atau alal mal warithu ala mastolahu alaihi. Kerugian itu ditanggung oleh para pemilik modal. Kalau keuntungan harus sesuai kesepakatan. Saya pengelola murni. Dengan Mas Rahmat, karena friend ya, saya 50%, 50%. Tapi kalau dengan Pak Joko saya nggak mau. Saya 60, Pak Joko 40. Mau nggak? Nah itu syarat ketiga. Kalau mau boleh dipindahkan ke Pak Joko yang punya duit aslinya tadi. Tapi kalau rugi tadi, Mas Rahmat masih punya utang 50 juta. Kecuali kalau dihalalkan. Udah, saya yang menggantikan saja tinggal 50 juta nggak apa-apa. Yang 50 juta saya ikhlaskan. Udah sana pulang Mas Rahmat. Nah nggak apa-apa kalau mau. Tapi kalau nggak mau ya tetap jadi utangnya. Karena posisi terakhir modalnya tinggal 50 juta. Utangnya 100 juta. Nah caranya begitu ya.
Allah a'lam. Oh, alam. Baik, syukran Ustaz. Jelas ya sepertinya ya, Bu. Begitu. Atau ada tanggapan mungkin? Tidak apa-apa. Silakan. Silakan Bu Unik, sangat unik. Alhamdulillah sudah. Baik, alhamdulillah. Insyaallah. Baik, masih ada waktu sedikit lah Ustaz ya. Kita ada pertanyaan lagi nih dari Bu Agatha tentang lupa pernah menghutangi Ustaz ini dan mau dilunasi tapi nggak mau. Jadi X berhutang dengan Y, X ingat betul hutangnya. Beberapa tahun kemudian X ingin membayar utang kepada Y, tapi Y lupa di saat X dan Y ngeyel soal membayar utang, Y tetap tidak mau menerima pembayaran. Dan X-nya tetap kekeh untuk melunasi begitu. Terus di tengah perdebatan ada A hadir dan berkata makanya hutang ditulis. Itu bagaimana nasib si X, Ustaz? Dan mungkin juga tentang pencatatan juga bisa dijelaskan. Iya, memang semua muamalah yang tidak tunai, jadi muamalah kan dibagi dua, ada yang mustamir, ada yang fauri. Mustamir itu muamalah yang berterusan, tidak tunai. Kalau fauri itu muamalah yang tunai. Khusus untuk muamalah yang mustamir itu ada perintah untuk ditulis. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Itu perintahnya begitu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu tertentu, maka tulislah. Itu apa? Perintahnya begitu. Tetapi hukum menulis itu tetap sunnah. Walaupun sunnah bisa menjadi wajib kalau itu dugaan kuat berpotensi menimbulkan konflik. Karena dalil apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa-apa suatu perkara yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya. Menulis itu memang hukum asalnya sunnah, tapi kalau itu memang bisa membuat tidak sempurnanya pelaksanaan muamalah itu, maka menulis itu menjadi wajib. Terus kalau sudah terlanjur nggak ditulis gimana? Nah, dalam Islam itu ada aturannya, bagi yang mendakwa itu harus bisa menunjukkan bukti, yang didakwa harus mau bersumpah. Nah, nggak ada buktinya. Ya kedua-duanya harus sumpah dengan nama Allah bahwa saya benar-benar utangnya sekian, yang diutangi sekian, mau sumpah ya. Dan itu sebenarnya di hadapan pengadilan harus. Kalau nggak ada pengadilan nanti patsul-patsulan. Kalau nggak ada pengadilan Islam ya jadi repot. Ya sudah, kalau memang nggak ada pengadilan, diselesaikannya dengan sumpah. Harus siap sumpah. Maka yang berkewajiban membayar, kalau ingatnya itu, dia sumpah itu. Misalnya utangnya 10 juta. Yang satu ingatnya yang berhutang itu 5 juta. Padahal yang utangi ingatnya 10 juta. Iyalah. Yang punya utang harus bersumpah bahwa dia demi Allah berani bertanggung jawaban dunia akhirat. Bahwa utang saya cuma 5 juta. Kalau sudah begitu ya sudah, itu yang direkam. Berarti dia bersungguh-sungguh berani bersumpah bahwa memang ingatnya itu gitu loh. Supaya bakal sampai dia bohong dan dia sudah berani bersumpah dengan kebohongan. Nah, itu akhirat nanti hati-hati. Sampai ketemu di pengadilan akhirat. Wah, langsung pucat itu hakimnya. Enggak ada hubungannya.
terbawa cerita kemarin. Begitu ya. Jadi nanti yang ditagih harus berani sumpah. Kalau sudah berani sumpah, ya dibayar sesuai sumpahnya. Gitu ya. Baik, Ustaz. Syukron. Alhamdulillah. Masih ada waktu, Ustaz? Masih ada beberapa ini mungkin. Sampai subuh. Enaknya kalau malam-malam. Dari Ibu Agatha lagi ya, Ustaz ya. Ini. Bertanya, X dan Y bersirkah abdan. Ayah X memberikan sejumlah uang untuk membantu anaknya dan digunakan untuk operasional sirkah X dan Y. Itu tidak mempengaruhi akad sirkahnya kan, Ustaz, dari X dan Y itu. Itu bagaimana, Ustaz? Ya kalau membantu ya hukumnya tolong menolong. Bukan bisnis kan. Kalau niatnya membantu ya sudah bantu. Enggak masuk dalam akad bisnis, namanya juga membantu. Misalnya saya bersirkah dengan Mas Ahmad, saya sebagai pengelola. Kan saya tanggung jawab mengelola, tiba-tiba istri saya bantu. Harusnya kan dia pekerja kan, bisa minta gaji, tapi dia nggak mau minta gaji. Ya namanya bantu ya sudah, kalau nggak mau digaji. Termasuk kalau mau bantu, kadang-kadang ngasih dalam kerja ngasih makan saya itu kan sama aja tadi bapaknya nambah-nambah duit. Misalnya untuk transportasi itu harusnya kan keluar uang. Udah saya yang bayari transportasi, ya alhamdulillah. Gitu enggak? Ya enggak, namanya tolong menolong. Boleh. Yang penting jelas, ini bisnis tijariyah apa? Tabaruah. Dalam Islam itu akad itu pentingnya di situ. Makanya kapitalis itu bejat gara-gara apa? Semua akad tabaruah dibisniskan. Ya mesti untung namanya memanfaatkan orang kepepet kok. Bisnis yang baik itu kan bisa memanfaatkan orang yang kepepet. Mesti untung. Ada 3 yang semuanya tabaruah sekarang jadi bisnis dan itu menjadi pilar apa? Ekonomi kapitalis. Yang pertama itu utang piutang. Itu menimbulkan apa? Lembaga perbankan. Itu membisniskan utang piutang. Termasuk pasar modal itu obligasi itu. Nomor 2 asuransi. Asuransi itu kafalah. Jadi utang piutang itu qard itu tabaruah, tidak boleh ngambil untung. Yang kedua, asuransi. Asuransi itu aslinya kafalah. Kafalah itu juga tabaruah, nggak boleh mengambil untung. Yang ketiga itu gade. Gade itu juga tabaruah, nggak boleh ngambil untung. Nah, 3-tiganya dipakai bisnis semua. Bank, asuransi, dan gade. Kalau 4 ya pasar modal. Tapi yang obligasi. Nah, sekarang itu pemerintah nutup defisit pakai surat utang semua, itu obligasi semua itu. Berarti kita benar-benar di atas 4 pilar setan itu. 4 pilar setan. Bank, asuransi, gade, dan pasar modal. Setan semua itu. Karena itu merubah tabaruah menjadi tijariyah. Setan ya. Semuanya diembel-embeli pakai setan. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Setan itu. Orang-orang yang makan riba tidak bisa berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Lantaran menderita penyakit jiwa. Termasuk pasar modal, kalau enggak riba itu pakai judi. Judi itu juga disebut setan kan? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu min amalis syaiton. Fastanibuhu la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya
khomer berjudi menghuni nasib patung dan mengundi nasib, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah itu amal-amal setan. Jauhilah amal setan itu rijzun min amali setan, itu najis dan merupakan amal-amal setan. Jauhilah amal-amal itu. La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Jadi judi itu setan, riba itu setan. Itu pengen masuk surga, surganya siapa? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sedih rasanya ya. Negara horor. Itu kata Bu Agatha ya. Negara horor. Bukan materinya yang horor, negaranya yang horor. Masya Allah, Masya Allah. Baik, ada lagi? Sampai subuh. Ada yang mau utang lagi, silakan. Senangnya kok utang terus. Silakan, mungkin pertanyaan langsung, mungkin masih ada. Silakan diberikan kesempatan. Sekarang kalau pengen utangnya cepat, sekarang kodenya mudah gitu. Bu, beli rokok Cisam itu 1, Jokowi. Maksudnya apa? Kopi 1, Jokowi. Maksudnya apa? Ngutang. Solusi. Ada aja di WA. Allah. Baik. Begitu ya, Bapak sekalian. Jadi semoga kita bisa terhindar dari amal-amal syaitan ya. Sekalian, amin. Ini ada lagi dari Ibu YSR, Ustaz, mungkin. Mau utang lagi ini. Iya, mau utang ini. Izin bertanya lagi, Ustaz. Kalau berhutang dalam bentuk emas, misal 20 gram, lalu mengembalikan, bolehkah dengan cara mencicil? Misal 4 kali cicil menjadi 5 gram setiap pembayarannya. Gitu, Ustaz. Ya boleh, namanya utang piutang. Itu namanya qard. Qard kan boleh. Jadi kalau utangnya emas ya kembalikan emas, kalau rupiah rupiah, kalau dolar dolar. Nggak boleh utangnya rupiah mengembalikannya emas, atau utangnya rupiah mengembalikannya dolar, nggak boleh. Jadi kalau utangnya emas ya kembalikan emas. Dicicil 4 kali 5 gram 5 gram, kan sama. Utang 20 kembalinya 20, namanya qard. Qard itu boleh. Itu ya Allah. Baik. Gitu ya Bapak sekalian. Alhamdulillah. Baik, ada menyusul lagi ini Ustaz dari utang lagi. Boleh bertanya lagi Ustaz, si A mau membeli rumah tapi uangnya belum cukup dan si B mau memberi untuk DP tapi si A maunya pinjam saja karena si A kekeh tidak mau dikasih. Lalu si B bilang kalau sudah bisa bayar, kalau nggak bisa nggak usah. Bagaimana jadinya Ustaz? Apa tetap jadi hutang atau bagaimana? Kok bingung saya. Si A mau membeli rumah tapi uangnya belum cukup. Dan si B mau memberi untuk DP. Tapi si A maunya pinjam saja. Oh, karena si A kekeh tidak mau dikasih. Lalu B bilang, kalau sudah bisa bayar, gak apa-apa bayar. Kalau gak bisa, gak usah. Ini gimana? Apa tetap utang atau gimana? Harus jelas itu mau ngasih atau utang. Gak boleh menggantung kayak gitu. Itu akadnya nggak jelas itu. Kalau bisa bayar ya bayar, kalau nggak bisa ya nggak usah. Nggak boleh. Jadi harus jelas mau ngasih apa mau ngutangi. Dan kalau dikasih nggak usah ditolak. Sombong banget sih. Nggak punya duit dikasih kok nggak mau. Nggak utang aja nggak sih. Kalau untuk basa-basi ya nggak apa-apa lah. Pura-puranya nolak. Nggak usah saya utang aja gitu. Wow, nah sudah ini untuk DP ini tak kasih gitu. Nggak usah langsung begitu dekat set langsung nggak apa-apa.
Ya kalau dikasih ya diterima, itu rezeki. Jangan nolak rezeki. Yang penting jangan minta-minta. Kalau dikasih ya diterima. Makanya jangan minta. Kita ngomongnya utang. Tapi kalau dikasih ya sudah diterima. Kasihan mau beramal kok ditolak. Tapi jangan sampai kayak gitu, utang nggak jelas. Ini saya utangi ya, nanti kalau ada duit ya kembalikan, kalau nggak ada duit ya sudah, jangan gitulah yang jelas. Itu mau ngasih apa mau ngutang. Harus jelas ya, akad itu harus jelas. Allah a'lam. Baik, Masih ada yang utang lagi? masih ada Ustaz tentang jual beli kredit, tapi yang harga cash sama kredit beda itu Ustaz. Jadi Bu Agatha lagi, kalau beli HP harga 1 juta, kalau cash, tapi kalau bayar ngangsur jadi 1,5. Itu akad jual beli, bukan hutang piutang kan Ustaz? Dan bukan riba juga. Itu nanti pembahasan semester 6. Ini semester 6 semua. Itu namanya jual beli kredit. Kalau masih penawaran itu banyak harga nggak apa-apa. Cash 1 juta, kredit setahun 1,5 juta, kredit 2 tahun 2 juta, 3 tahun 2,5 juta boleh, masih penawaran boleh. Tapi ketika akad harus satu harga dan tidak boleh berubah lagi. Ya saya mau 1,5 juta kredit selama 1 tahun. Itu boleh. Kenapa? Karena hanya pada satu harga saja, 1,5 juta. Dan selama kredit tidak boleh berubah lagi. Nanti kalau sampai mundur, 1 tahun belum selesai, mundur, tidak boleh dikenai denda. Kalau sampai dikenai denda, itulah yang disebut riba. Oke, alhamdulillah. Sampai jumpa semester 6. Alhamdulillah. Baik, sepertinya cukup ya Bapak sekalian. Syukron Ustadz atas jawaban-jawabannya, meskipun Ada ini utang lagi ini. meskipun di semester 6 ya, insya Allah nanti berjumpa lagi di semester 8, Alhamdulillah. makin banyak lagi pertanyaan-pertanyaannya. Begitu Ustadz. Sudah banyak yang mundur ini. Mungkin bisa closing statement untuk pertemuan malam hari ini Ustadz. Alhamdulillah, lapis ke-7 sudah kita selesaikan. Kita tinggal lapis terakhir yang paling banyak. Lapis ke-8 itu nanti 2 kali pertemuan ya. Karena ini core of the core, intinya inti, ahlinya ahli. Bandel. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.